ini daerah Nyi Roro Kidul gitu. Nah dari kejauhan kita lihat ada cahaya hijaunya, hijau kayak hijau pelangi gitu. Ngepok lagi. Mimpi nih ah. Ternyata kita bangun 3 hari lagi di ngajiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinners, ketemu lagi dengan kita di Garam. Nah, kali ini di Garam Story ada satu sosok sahabat kita. Sosok. Ya, sesosok sahabat kita yang someone special yang berkesempatan hadir di sini dan Amin. ingin membagikan cerita tentang dunia mistis dalam tanda kutip. Ada Bapak Castello. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik Kak Wendy. Sehat. Kayak lelah sekali kan? Enggak lelah. Diundang Kak Wendy seneng. Alhamdulillah. Kalau misalnya lelah, Ani udah balik. Kak Bopak, kita di Garam nih pengen denger cerita Kak Bopak nih. Selama hidup Kak Bopak ada gak cerita-cerita horor, cerita-cerita yang menurut yang pernah Kak Bopak alami dan real terjadi sama Kak Bopak? Ya sebetulnya sih cerita serem atau yang real ya setiap orang pasti mengalami kan. Kalau Bopak nih secara pribadi pernah mengalami istilahnya di luar nalar gitu kan. Dulu cuman kita berprinsip sok cuek enggak, pokoknya hal-hal yang gaib yang ini atau ibarat kalau kata bahasa kerennya udah bullshit aja deh, kita anggap gitu kan, bodoh amat gitu. Tapi di sisi lain kita dikasih pengalaman tuh tahun berapa ya, sekitar 92 93 lah. Saat itu kita ikut sama bapak angkat kita itu kan memang usahanya tuh jual beli mobil loh, antara Jogja Jakarta. Waktu itu kan bapak antara ikut Ginanjar sama ini nih bapak angkat kita yang di Depok itu. Nah ikut kita jual beli mobil ke Jogja dan kebetulan nginep di sana kan. Waktu itu pas Katen, kalau istilah kita tuh maulid Nabi kan. Nah itu kan kalau di Yogyakarta itu budayanya itu kan Katenan itu kan sama kayak Lebaran, rame gitu. Apalagi di situ kan masih ada sisipan antara ajaran-ajaran kejawen itu masih kuat, ajaran istilahnya apa Yogyakartanya itu masih kuat. Nah suatu saat kita kencing tuh main ke Parangtritis, kencing seenak bronya aja loh, kita kencing loh kalau bahasa ngadep ke sono kan, kencing tuh samperin tuh ibu angkat kita, Pak jangan kencing sembarangan, ini daerah Nyi Roro Kidul gitu. Ah Bu, Nyi Roro Kidul kan orang Jawa, kalau Bapak kan orang Kalimantan, nggak mungkin ketemu gitu. Kita melecehkan lah itu. Nah suatu saat ini kan sekaten itu datang malam. Nah Bapak kan nginep dulu dong, nginep lah kita di hotel setempat di situ, masih bentuk rumah waktu itu hotelnya tuh, istilahnya rumah-rumah penduduk lah. Pada saat kita lagi nikmatnya tidur tuh tiba-tiba tuh datang perempuan cantik. Nah dia pakai kemben segini nih. Yang Bapak masih ingat tuh dia pakai lurik coklat dan kehitam-hitaman. Nah Bapak teriak dong kaget sekencang-kencang. Wow itu kaget lah karena dia diri natap begini aja kayak mau ngajak gitu. Nah kebetulan nih ibu angkat kita ini kan punya adik nih demen hal-hal yang sifatnya mistis kan. Oh kenapa Pak? Oh nggak apa, kita nggak pernah ngasih unjuk tuh, ketemu itu nggak pernah kasih unjuk lah. Ya lambat laun udah masuk hari maulidnya tuh ya kan. Rame lah di Parangtritis itu, ada yang nonton wayang, ada yang nonton bioskop layar tancap, di situ ada tuh komplit, sama ada yang pelepasan pala kebu ke laut. Pada saat itu rame lah pesta itu. Nah pada saat kita lagi nyaman-nyamannya nonton, menikmati nonton layar tancap di situ, lagi ngumpul, itu ada perasaan halus dan bisikan tuh datang gitu. Ada yang manggil, kok Bapak mikir nama asli apa? Nama palsu juga apa? Iya manggil. Jadi kayak kita kayak disugesti gitu, kayak dihipnotis diri kita itu. Oh Pak gitu, Indrayana, kok apa gitu. Ah ini bisikan kita lah, bodo amat. Udah santai aja kita. Itu lu masih nolak Kak Bopak? Masih nolak. Tentunya kita ada lagi bisikan lah sampai 3 kali tuh. Pas ketiganya dipanggil itu lebih keras dan kita itu berdiri dengan sendirinya, jalan. Sampai Bapak nampar pipi Bapak, mimpi nih. Udah manggil nggak mungkin, tapi tetap jalan. Jalan sendiri? Oh jalan sendiri kayak ditarik gitu tuh. Boy, pas ditarik duduk ngadep ke laut tuh.
Masih ingat, Bapak masih ingat tuh. Kalau kita sering ke mana Parangtritis, di situ ada goa tuh. Itu nembusnya tuh sampai waterfall ke Jogja itu. Jadi Taman Sarinya tempat mandi para putri itu. Kita ngeliat di situ, dan di situ ada 2 patung gitu yang penjaga yang biasa kayak gini. Nah, di situ kita natap ke situ. Nah, dari kejauhan kita lihat ada cahaya hijaunya, hijau kayak hijau pelangi gitu, bagus. Ah, mimpi nih gitu. Ah, bohong. Nepok lagi. Mimpi nih ah. Itu sampai kita menatap tuh ke wajahnya Ibu Nyai itu. Dan itu nggak ngomong, kita cuman dia ngeliatin gini aja. Sampai kita sampai itu suruh ikut, masih nolak kita. Tapi tiba-tiba pas kita ikut, udah langsung aja ikut, cek. Nah pokoknya selisih waktu berapa lama, kita ada di suasana di kerajaan. Dan sampai itu Bapak nepok berapa kali masih sakit banget. Oh, sakit nih, ini bukan mimpi nih. Nah itu pada saat jalan kita tuh ngeliat orang lagi gali batu, ada yang jadi tangga, terusnya ada lagi yang kita, air kan terpaksa Bapak nginjak juga itu orang kan, sampai teriak-teriak. Nah itu yang namanya kita lihat Nyi Roro Kidul itu tinggi, nah, udah senyumnya dingin gitu tuh. Akhirnya kita nanya dong, Bu, ini kenapa orang nih dibikin jadi kayak jembatan gini, nyiksa kayak begini? Kan dosa Bu, nggak boleh gini. Loh kok dosa gimana katanya? Ibu punya Tuhan nggak? Kita bilang gitu. Ya iya, Ibu punya Tuhan. Dalam kalimat Bapak waktu ngobrol, ya dia itu mengaku muslimah ya. Bapak ngomong di situ tuh. Karena dia dengan bahasa Allah kan gitu. Loh saya juga makhluk Allah katanya. Nah, tapi kok kenapa Ibu kata gitu? Akhirnya kita dibalikin lagi. Misal kamu hidup, kamu punya hutang, agunan kamu ada. Terusnya kalau kamu nggak bayar, agunan kamu diambil nggak? Ya diambil. Ya seperti kayak mereka juga, kata minta sama kita begini-gini, dia tidak memenuhi syarat, ya kita ambil. Nah itu Ibu taruh mana? Oh itu adalah rahasia udah di dalam gitu. Nah sampai kita diajak ke gudang kok ini, sampai ada wah pengawal perempuannya tuh dingin tinggi loh. Sampai itu dikasih tongkat tuh, Bapak ingat tuh, tongkat tinggi tuh kayak emas begitu tuh. Nih ambil bawa tuh. Dalam hati ngambil bawa, ntar ada urusan lain lagi. Nah pas lagi mau kita pegang begini, dipanggil Bapak tuh sama ibu angkat kita, bapak angkat kita, Bapak istighfar langsung, astagfirullahaladzim. Itu di tengah laut tuh 100 meter dari pantai tuh, gitu dari situ tuh kayak dilempar, twing gitu. Ternyata kita bangun 3 hari lagi di ngajiin. Tapi pada saat kita ini, perasaan Bapak pada saat itu, Bapak menganggap nggak tidur. Kita nganggap kayak jalan-jalan ke kota Jogja tahun 1867, masih zaman kerajaan Jogja itu lagi rame-ramenya kan gitu. Sampai kita ke alun-alun Beringin Kembar, dan Bapak nanya langsung waktu itu sama orang Jogja, Mas itu kota Jogja dulu tempat ini Mas ya, ujian para perwira ya, para pangeran, para apa. Iya kok tahu, pohon Beringin Kembar itu dari dulu tuh memang tempat penyusupan, misalnya perwira-perwira yang udah berhasil tuh lewatin tengah tanpa meleset. Kalau di situ ngadu tombak, ngadu panah. Nah kalau kita pernah nonton The Time Tunnel atau Lorong Waktu, nah Bapak posisinya kayak begitu. Nah pas keluar dari situ, udah Bapak di ngajiin, ya kita kayak heran-heran, ini ada apaan? Tidur kamu katanya 3 hari begituin. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu deh Kak Bopak, berarti kejadian yang Kak Bopak yang dibilang merasa tertidur itu di ngajiin itu beruntutan dengan kejadian pantai? Iya. Dari kita sampai dibawa. Yeah. Nah sampai kita ke, nah Bapak aja nggak tahu ya, tiba-tiba yang di waterfall yang goa itu ternyata itu adalah tembusan kita ke Taman Sari, buat tempat mandi para putri gitu. Jadi kalau Bapak ibaratkan tuh di situ kayak lorong gaib, serat. Jadi amat kita maklumin lah ya. Memang sudah ada perjanjian, setiap raja-raja Jogja itu pasti ada punya hubungan sama ibu tuh. Jadi itu ada konteks gaib gitu, kita nggak bisa kita bicarain pakai logika kita. Dan kalau prinsipnya Bapak akhirnya punya begini, ya gue yakin lah Allah menciptakan yang kasar dan juga yang halus. Yang penting bagaimana kita berdampingan dengan baik, udah gitu. Jadi kita jangan bicarakan lagi masalah
misalnya kita terlalu ini nanti kufur atau apa, tapi yang penting kita udah tahu benang merahnya. Akhirnya dengan pembuktian Bapak pengalaman seperti itu, dengan ringannya akhirnya kita melihat sesuatu yang orang lain belum tentu bisa ngelihat gitu dengan belajar. Kalau kita akhirnya dengan refleks, misal kayak kita berasa aja misalnya tempatnya agak angker, dingin atau apa, oh ini ada di sini, jadi kita yakin oh di sini ada penghuninya. Nah ibarat kata baik buruk itu sama kayak manusia kan, kalau dunia gaib itu kan ada yang jahat yang bisa mempengaruhi manusia untuk menyimpang banyak, ada yang baik juga, istilahnya kayak jin-jin Islam itu kan ada. Nah kan kita sering ketemu hal-hal kayak begitu, jadi kita kaget, oh suka kaget begitu. Nah itulah kadang-kadang sama teman-teman suka dimanfaatkan, karena kalau Bapak posisi sudah begitu tuh memang kita ngeliat wujud aslinya pong gitu. Oh berarti awal mula Bapak patah itu dari situ? Iya, dari situ. Dari ketakutan sebenarnya. Dari ketakutan, kedua ya udah kita jadi ngalamin. Nah dulu akhirnya sebelum kejadian itu Bapak sensitif gak? Enggak sensitif, malah biasa aja, karena kan awalnya kita memang melecehkan, tapi pas kita sudah di luar. Maksudnya sebelum kejadian itu Bapak emang punya six sense gak? Punya ketika? Nggak punya sama sekali, nggak bisa merasain ada makhluk dan enggak. Tapi setelah itu ya pas ngalamin hal itu, jadi di dunia metafisika kita masuk nembus, jadi kayak kebuka gitu, teng gitu. Nah apalagi pas Bapak suka nanya gini, ini benar nggak sih kita lihat begini benar. Nah Bapak sering praktekin itu pada saat kita misalnya datang ke rumah teman kayak gini, kita tiba-tiba mendadak ngeliat di sumur misalnya, itu ada nenek-nenek duduk, nenek-nenek yang mana, rambut gini-gini, itu dan selalu pas. Nah akhirnya kita bilang, ini benar nggak sih kita ngelihat kayak gitu-gitu. Nah akhirnya lambat laun pas Bapak tinggal di rumah Ginanjar, kan rumah Ginanjar rumahnya tua tuh, waktu itu rumah Belanda. Nah itu malam tuh suka datang gitu. Nah kebetulan pas mereka yang rata-rata datang minta sama Bapak tolong gambar gitu, tolong lukisin dong. Kalau kita nggak dilukisin ke badan kita berat gitu. Jadi pada saat kita ngeliat kayak program-program lain tuh ada gambar itu kita udah duluan melakukan itu. Tapi ada efek apa dari Bapak melukis makhluk itu? Efeknya paling kalau kita beda, jadi lukisan-lukisan yang kita bentuk dalam energi yang kita alamin sama lukisan yang memang dilakukan secara profesional ya. Kalau biasanya kalau ngelukis kayak dunia begitu, kayak kita yang digiring gitu dengan energinya dia. Begini dari sisi color, dari sisi apa. Malah lebih ke apa? Lebih arahnya ke ekspresionis. Jiwa kita ada di dalam situ gitu. Makanya nanti kalau misalnya Bapak bawa nih sisa-sisa lukisan kita yang kita bawa, sama lukisan yang misalnya kayak ada pasangan lukisan di sini, itu energinya beda. Kadang-kadang dia bisa kayak hidup gitu. Nah Bapak pernah ngelakuin kayak gitu tuh teman-teman yang ngalamin sendiri. Nih simpen, tiba-tiba anakku nangis mulu Pak, ada yang melototin kayak gitu-gitu. Akhirnya Bapak sempet lukisan Bapak kadang dibakar pada saat Bapak nginep ada di rumah teman di Depok. Kita ngeliat sisi orang lagi disiksa di dalam mana gitu. Akhirnya kita disuruh ngegambarin gitu. Akhirnya kita ngeliat lukisan kita kayak disuruh ngikut aja kayak begini, kayak gitu. Akhirnya itu nyimpen sakit, akhirnya dibakar lukisannya. Ada lagi teman di Depok bikin lagi, sampai kita pernah ngelukis lagi tuh lukisan minta kayak darah kayak gitu. Jadi batin kita kayak dipancing, minta darah dong. Waktu itu nggak ladenin, ngebatin lagi, nama lu siapa ya? Minta gua kasih darah dong, ini mau selesai nih. Siapa namanya? Gabal gitu. Nah kita browsing dong nama Gabal apa, nggak taunya istilah Gabal itu anak setan. Pantus pas kita lihat lukisannya mata merah kayak gini. Dan itu pun dipajang sama teman, anaknya sakit juga. Nah Pak gua pulangin nih lukis. Loh kok pulangin? Udah simpen. Wah anak gua sakit nggak mau naik ke atas atau gitu. Udah. Ada juga katanya waktu itu kan Bapak sempat cerita juga kalau misalkan yang apa lukisan ngelukis cewek terus pas Bapak mau menikah terus dia cemburu apa gimana sih, pernah ya? Oh ada, iya, jadi ada salah satu lukisan kita di rumah tuh pada saat kita menikah sama istri seperti kayak cemburu sampai kita tuh dilempar dari tempat tidur. Jadi marah kita kayak ditenang sampai dia tuh duduk di tempat tidur rambut putih panjang. Insya Allah ntar kita bikinin di sini dipajang ya. Jangan dong. Dia jadi begini aja nih, Bang. Kok gini?
waduh repot lagi. Ya itu kalau yang di rumah itu kan kadang-kadang dia akan menyerupai anak-anak terus selalu muter. Misalnya kayak di rumah kan banyak yang ikut di rumah itu kan ada teman-teman kita yang orang-orang ganteng lah kayak Gali itu tuh nilu kayak Gali kecil cerut liwat. Dan itu bukan bopak aja. Jadi satpam kayak yang di perumahan situ jaga rumah bapak, ngapain jaga di depan dadang nunggu gede orangnya kayak gitu-gitu. Jadi ya ada sisi positifnya gitu. Dan kebetulan istri pun udah bisa ngerti kayak begitu. Dan dulu kan suruh bersih-bersihin karena kan bapak juga hobi barang-barang antik. Barang apa? Koleksi. Yang istilahnya yang bentuk barang apapun yang tua itu pasti ada energinya. Tapi bagaimana kita memelihara energi itu menjadi positif buat diri kita. Jangan kita diperdaya sama energi itu gitu. Nah kalau tipe bapak kan udah lu ikut gue ya aman-aman aja lah, tapi jangan lu perintah-perintah. Memang ada suruhan-suruhan sering. Kalau misal kita suruh naruh kopi, naruh apa, itu kan secara tradisi itu sahaja kan. Dan itu sih nggak perlu diperdebatkan lah, itu sifat kita santun sama alam kita yang kita nih. Tapi bapak nggak pernah ngeladenin, tapi pernah sih melakukan yang kita ladenin, misal kayak melatih dong kasih dimakan melatihnya. Jadi kayak ada yang bisa kita ya udah kita makannya udah dikit, udah kita makan dia pergi gitu ada yang gitu cuma pengen kayak nyuruh doang tapi lama-lama wah nunjak juga nih nyuruh gitu. Tapi kan kadang-kadang kita kalau ini suka ngeri sendiri gitu. Nah makanya akhirnya kalau sekarang kita di rumah ya kita lebih inilah, udah teman-teman udah ngontrol kita, nggak terlalu ini lagi, tapi mereka tetap masih ada di lingkungan kita gitu kan kayak gitu-gitu tuh. Dia kalau udah nyaman sama kita nggak akan pergi, biar kita berapa kali diniin kan udah tetap. Tapi bapak ya udah berpikir positif lah, kita yakin sama Allah bahwa ada dua makhluk hambamu yang diciptakan dari alam kasar sama alam halus, udah gitu aja. Ada alam jin ya kan, alam kasar kita. Kalau kita tidak menerima hal yang gaib kan, orang yang beriman intinya pada saat kamu percaya sama yang gaib karena Allah itu maha gaib kan gitu. Jadi kita menyikapi santai. Makanya sekarang kalau kita mau ngelukis mau apa mau kepengen ya insya Allah sih pas habis acara di sini nanti kita ngelukis di rumah pasti dia datang kan ngumpul. Sekarang aja pada ngumpul kan gitu. Nah Om jadi media pernah? Kalau itu pernah, cuman buat diri sendiri. Misalnya kayak bapak misalnya ngunjungin salah satu tempat, misalnya posisi secara fisik kita ini belum siap atau apa, itu cepat badan bapak berat, kita lapor sama istri, mah nih kita ada gendong nih gini udah so kita makan obat ini nggak sembuh, kita diam misalnya apa kita ngopi atau apa hilang gitu. Tapi ya enaknya ya ini sih keberuntungan bapak, misalnya udah dikasih kesempatan sama Allah, dikasih hal-hal yang gaib kayak begitu, kita gunakan dengan positif aja. Misal kayak kita ngelukis apa jadi lebih enjoy. Lukisan kita nggak jual tapi ada satu sisi yang aneh dari lukisan lain gitu aja. Tapi selain kejadian itu kak bapak pernah ngalamin apa lagi ya yang bisa dibilang ya mistis atau horor? Ya mistis dan lagi yang pernah kita ngalamin ya kita sering ketemu. Sampai dulu bapak pernah jatuh di Gunung Kapur tuh 2 meter. Zaman-zaman dulu kita pramuka dulu kan. Karena kita kan nggak yakin kayak gitu-gitu, tapi kita udah punya pengalaman kayak begitu. Udah kita ngeliat orang tinggi gede sampai kita jatuh aman, maksudnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita telusuri lagi lebih jauh, nah bapak ini kan masih ada darah-darah Kalimantan, tapi Dayak-Dayaknya kan masih ada. Jadi kita telusuri dari situ, dari keluarga nenek pun kan kuat di ininya, gitu. Cuman kan karena kita lama di Jakarta kan kita cuek yang gitu-gitu. Tapi kesini-sini kita berasa, tapi ya kita anggap positif aja lah. Jadi tapi alhamdulillah istri bisa ngebantu. Ternyata istri punya energi kayak begitu juga. Malah kalau dia bisa lebih kuat lagi. Nah dia lebih kuat, kita ngegambarnya lebih enak lagi. Jadi kelihatan gitu. Lebih jelas. Malah kalau dulu kan kita ngegambar tuh samar. Dia datang tuh kan kalau gaib itu per detik. Cuman gitu. Kayak TV akinya mau habis. Tapi kalau sekarang misalnya suatu saat Wendy ngajak bapak nih ke tempat mana yuk. Siapin koas sama itu. Tapi kita nggak boleh diperintah. Udah aja bawa koas. Nah kalau misal kita oke, sip, ada nih tandanya dia tuh udah di depan bopak tuh, udah kita bikin kayak gitu.
Berarti kalau kondisi sekarang Kak Bopak bisa dibilang sudah berdampingan banget gitu, bukan yang kayak kalau ketemu sama makhluk misalkan gitu. Biasanya apa yang dirasain sama Kak Bopak? Takut kah atau sudah biasa kah? Takut tetap, karena kan nggak semuanya baik. Ada kadang-kadang dia nggak nyaman tempatnya diganggu. Ada kadang-kadang kalau mereka nyaman itu rupa dia tuh manis atau berubah baik gitu. Tapi kalau nggak nyaman, ciri khasnya pasti ya udah dalam lingkungan kita ini kayak lembab gitu. Nah, udah kayak lembab begitu udah kita nggak nyaman dong. Bapak nggak mau ngelukis. Kalau kita paksain malah kita yang sakit. Tapi kalau misal udah nyaman dia mau, baru kita ngelakuin gitu. Bunda dari tadi ngeliatin aja. Ngeliatin siapa Om Bopak? Iya. Iya kan lagi ngomong jadi nggak bisa liatin ya. Tatapannya beda soalnya ya. Tatapannya beda. Ayu kan kadang-kadang suka bisa melihat lah, nah, itulah, maksudnya karena ya. dikasih gift lah gitu kan. Tapi aku mau nanya, sebelumnya gitu maaf, Om Bopak nyari kayak nyari kayak gimana sih kalau orang nyari ibaratnya kayak nyari ilmu gitu loh. Yeah. Nyari nggak? Nggak. Sama sekali nggak? Nggak pernah. Tapi pas sudah ngalamin hal kayak gitu jadi pengen tahu. Oke. Bapak awal ya kan yang Bapak bilang tadi, kita tuh orangnya nyeleneh dulu. Kalau kata orang Betawi itu dibilangnya songong ya. Apaan sih lo percaya setan kayak gitu-gitu, kuburan kayak. Sebetulnya dari hal yang hanya itu, nah kita bersyukurnya lagi nggak dikasih meninggal, nggak dikasih mati pada saat itu doang. Kita bersyukur sama Allah tuh gitu doang. Kata orang-orang kita udah di laut kayak gitu, tapi kalau Bapak berpikir kita dilompatin gitu. Tapi pada saat nggak ngerti juga ya, pada saat Kak Bopak tiba-tiba dibawa ke tengah laut. Nah itu. Nah orang-orang di sekeliling itu nggak ada tahu, sepi Pak katanya. Jadi kayak Parangtritis itu sepi, yang ada Bopak sama Nyai. Itu penglihatan orang-orang di situ atau penglihatannya Kak Bopak? Iya penglihatan Bopak tuh sepi, tapi pada saat kejadian pun taunya gitu udah ngajiin aja 3 hari gitu. Tapi kalau Bopak berpikiran tuh yang udah dilepas taruh santai nonton gitu, pikirannya gitu doang. Ternyata kita 3 hari udah ngajiin gitu. Bangun gitu ya linglung. Nah pada saat linglung awal pertama itu kan pengalaman kita ngeliat kayak gitu pas Bapak jalan ke kuburan, dan kuburan itu nggak sepi. Mereka itu pada duduk di batu nisan, ada yang di pohon. Nah nggak stres tuh begitu. Awal-awal duduk gitu, baru gitu, gitu terus. Jadi kita ngeliat sini kayak wujud tuh kayak bener kok. Kayak gitu, waduh astagfirullahaladzim, itu seminggu sebulan begitu terus. Dilalanya pada saat kita dikasih program-program ditakutin kayak begitu, nah itu kesiksaannya kayak apa coba. Pada saat kita diwujudin pocong, itu pocong udah percis kayak pocong. Aneh pikir pada saat berkomedi gitu emang ya takut tapi sebatas berkomedi gitu, bukan yang karena bener takut itu kita mah. Jadi kita tuh ngeliat wujud ya udah karena terlalu sering pada saat iya, itu. dan itu memang refleks gitu, pas ngeliat kita langsung itu benar-benar di depan muka. Ada pocong gitu ya. Kayak akhirnya kan kayak misalnya kayak kita dulu bakso imah kita lah sebelum dia ngomong akhirnya kita tahu di belakang lu siapa kan gitu. Dan Bopak secara pribadi walaupun bukan orang Jawa tapi unsur-unsur kejawen Sunda Wiwitan masih kuat. Kalau kita Kalimantan bilang kahirangannya masih kuat gitu. Jadi tradisi-tradisi Indonesia yang nggak bisa dihilang di kita gitu. Makanya kan hal-hal gini kan ada pro dan kontra. Tapi kan kita udah aja bersikap positif kayak gitu. Nah biasanya Kak Bopak ketika melihat terus merasa ketakutan, apa yang Kak Bopak lakuin untuk menghilangkan rasa takut itu? Ya paling kita cuci muka, wudhu, kita istighfar, tapi kita juga berpikir positif aja. Ya udah jangan ganggu deh dulu, gini. Bisa kayak kemarin Bapak ngalamin ke puncak, apa kita lihat dari kuburan Jerman kayak gitu. Akhirnya kita lihat 6 sosok bekas tentara Jerman ada di puncak begitu dengan sedih, berontak. Dia jadi pegawai pertanian di atas. Nah itu bisa kita detail lah itu kayak begitu gitu sampai kita tanya sama yang dia benar nggak ini gini. Iya benar. Padahal kita pas ngeliat di situ gitu. Sorry deh, kalau kayak gitu-gitu tuh Kak Bopak sebatas melihat atau berkomunikasi? Ya bisa berkomunikasi juga lah. Jadi kita ngobrol batin. Oh, oke. Nemanya
Nanti kalau orang yang normal ngeliat kita jadi kayak orang gila gitu. Padahal kita lagi udah ganggu. Kayak begitu. Tapi ada kadang-kadang kalau mereka senang sama kita manja. Gambar, lukis. Kayak gitu-gitu. Bikin cakep atau bikin dentar wujudnya suka serem. Makanya kan lebih sering itu kan kita dapetin perempuan, aki-aki, kayak gitu-gitu. Nah, Kak Bopak kan punya anak nih sekarang nih. Pernah nggak ngalamin kejadian di rumah gitu yang sampai melibatkan anak Kak Bopak yang misalkan entah diganggu anak Kak Bopak atau istri Kak Bopak? Kan tiap Alhamdulillah. rumah kan udah pasti ada tuh Kak Bopak. Malah anak Bopak malah udah paham, malah dia bisa juga. Iya, mamanya tuh yang tahu tuh. Jadi ada kan di rumah tuh ada pohon seri. Mah. Ntar kita udah sampein cuma gini doang. Pergi. Akhirnya kayak begitu-gitu. Tapi ya kita anggap sih kita hal positif aja. Kita juga nasihatin sama istri ya, tak usah takut, kita yang penting kita istighfar, kita saling hormatin satu dengan yang lain, gitu aja lah. Toh kita juga, kita ini harus ada pribadi yang kita mengimani hal-hal yang gaib kok gitu. Tapi jangan sampai kita kejajah atau kita diambil jiwa kita gitu. Yang penting gue tahu lo di sini, lo tahu gue gitu. Enggak, kita di rumah mah lumayan lah seru. Serunya apa nih? Aku nangkep satu yang suka di atas. Nangkep yang suka bunyi-bunyi di atas. Ada tadi dia. Di mana? Di belakang tadi ke sini. Terus aku sambil ngelihat Om Bopak tadi, Om Bopak sempat berdiri bulu kuduknya. Iya. Tadi Bunda sempat ngelihat soalnya. Nah, itu kan jadi gimana tuh kan bingung kan. Iya sudah kalau kayak gitu. Jadi dia suka tuh gitu kan. Jadi ngikutin cek. Nah, ini kan nanti PR buat aneh. Itu PR itu pasti minta digambarin lah. Udah kayak gitu. Sudah pasti tuh kalau kayak gitu. Dan itu harus ya, insya Allah nanti kalau udah jadi aneh kirim ke sini. Jangan dong, nggak usah dong. Buat Bu Ayu aja ya. Enggak. Ya jangan dong. Tapi ini baik kan orangnya. Iya Baik, baik, ya. baik. Tapi kan maksudnya Iya, enggak kan buat koleksi Kak Bopak aja. Anu udah banyak. Iya nggak apa-apa. Biar makin banyak koleksinya. Enggak kan sekali-sekali miara. Harus ada yang begitu satu. Iya. Nanti biar Sekarang dibikinin ya. biar hubungannya ke Ayu aja ya. Karena kan kalian sama-sama punya gift yang bagus nih dari Allah nih ya untuk hal-hal seperti ini. Sebelum kita menutup Garam Story episode kali ini, Kak Bopak, ada pesan apa yang pengen Kak Bopak sampaikan dari pengalaman yang Kak Bopak pernah alami? Ya kalau pesan dari buat yang nonton Garam, apapun yang kita lihat di luar nalar kita, yang penting kita yakin bahwa ini adalah bagian dari iman kita, bahwa segala sesuatu ini kan terciptanya makhluk itu tuh kan ada dua energi, ada alam halus, ada alam kasar. Alam kasar ini ya kita adalah kaum Adam. Nah di sini para jin dan malaikat kan gitu. Yang penting kita saling menghormatin aja lah. Tak usah kita merasa modern, wah begini-gini, nggak ada. Intinya menghormati lah. Intinya saling menghormati, saling berdampingan dengan Saling baik, berdampingan. tidak saling mengganggu. Aman insya Allah. Aman. Dan kalau kita punya etikat yang baik juga udah pasti insya Allah jalannya juga dikasih baik dan juga tidak sampai amit-amit diganggu lah. Enggak lah. Karena kan kita Aman ente. astagfirullah, kaget gua. Bunda ada yang mau disampaikan? Udah itu aja. Kok tiba-tiba mata Bunda berair? Kenapa? Tiba-tiba mata Bunda berair? Enggak, aman. Aman. Aman terkenal. Ya udah Sinars, sampai ketemu lagi di Garam Story selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.